Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita mau discuss tentang PPDB yang kemarin sudah press release ya. Oke, sebelumnya kita bisa kunjungi di stikjabarprov.co.id/product. Ini di sini ada beberapa pergub atau keputusan-keputusan yang terkait dengan PPDB. Kalau yang kemarin sudah saya upload pergub nomor 231 ternyata sudah ada perubahannya jadi nomor 37 ya, nanti bisa di-download. Kemudian Juknis PPDB juga sudah keluar, panduan PPDB juga sudah keluar, nanti bisa di-download semuanya supaya bisa lebih jelas lagi. Kalau sudah lengkap, langsung saja kita bahas ya. Tata cara penerimaan siswa baru. Jadi penerimaannya itu bisa lewat link ppdb.distik.jabarprov.co.id. Nah, di situ ya. Kemudian pendaftarannya itu yang mendaftar kalau tahun ini kalau itu dari sekolah asal, operator sekolah asal, tapi tetap pengumumannya melalui distik.jabarprov.co.id. Nah, ini dia jadwal persiapan PPDB-nya. Hari ini tepatnya tanggal 13 Mei 2020 itu mulai pembagian akun ke sekolah. Nanti bisa dicek ke operator di SMP atau MTS-nya ya. Kemudian besok tanggal 14 Mei itu pembagian akun kepada siswa, tanggal 13 sampai tanggal 30 itu upload nilai raport oleh operator, bukan oleh calon peserta didik ya. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei itu input kuota atau daya tampung sekolah. Kemudian tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei itu verifikasi kuota sekolah. Nah, baru tanggal 21 Mei sampai tanggal 5 Juni itu upload dokumen khusus ya. Nah, ini bisa melalui link yang sudah disediakan. Ada dua ya, ada yang dibantu oleh sekolah, ada juga yang mendaftar secara pribadi atau mandiri. Nah, ini dia jadwal PPDB tahap satunya. Ada jalur afirmasi, perpindahan orang tua, anak guru atau prestasi untuk SMA, SMK juga sama, afirmasi perpindahan orang tua, anak guru, prestasi dengan raport unggulan atau kelas industri. Nah, sedangkan ini yang PPDB tahap 2. SMA itu full jalur zonasi, kalau yang SMK full dengan menggunakan prestasi nilai raport umum ya. Itu alurnya. Kemudian, nah kalau ini khusus untuk pendaftaran yang SLB, ada pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan juga pengumuman. Next kita ini pengertian jalur PPDB. Ada jalur zonasi, ada afirmasi, kemudian ada perpindahan orang tua, dan yang terakhir itu adalah prestasi. Nanti bisa dibaca lebih jauh di Juknis ya. Nah, ini pendaftaran PPDB tahap 1 itu ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua sama prestasi. Kalau nggak lolos bisa ikut ke tahap kedua. Nah, ini seleksi untuk SMA ya. Tetap ya, afirmasi itu menggunakan jarak, perpindahan orang tua juga ada jaraknya, prestasi juga ternyata ada jaraknya juga ya. Kemudian prestasi yang non akademik juga sama. Kemudian zonasi udah pasti dong jarak ya. Dilihat tanggal-tanggalnya ya supaya bisa dicatat. Kemudian selanjutnya nih alur PPDB untuk jalur afirmasi atau KETM. Ini ada pendaftaran, kemudian tetap pendaftarannya sekali lagi yang mendaftarkan itu sekolah asal kalau kolektif ya. Kemudian verifikasi, kemudian ada juga seleksi, dan juga ada penetapan. Kalau misalnya ini ada dua pilihan ya. Kalau afirmasi kalau nggak lolos di pilihan 1, nanti bisa masuk ke pilihan 2. Next, ini kalau perpindahan orang tua sama seperti tadi ya, pendaftaran, kemudian ada validasi, ada verifikasi, ada seleksi, kemudian ada penetapan, dan juga yang terakhir adalah pengumuman. Ini juga sama, prestasi. Ada pendaftaran, ada validasi, kemudian ada verifikasi, kemudian seleksi, baru penetapan, setelah penetapan baru pengumuman. Kalau yang ini yang zonasi. Kalau zonasi juga sama ya, pendaftaran dulu, kemudian ada validasi, ada verifikasi, seleksi, penetapan, dan pengumuman. Selanjutnya di sini kita ada yang bagi peserta didik yang datang dari luar Provinsi Jawa Barat. Ini ada alurnya ya, bisa mendaftar melalui aplikasi PPDB situ ya. Oke, pendaftaran ini untuk SMK. Oke, kalau SMK sama kayak SMA, kalau nggak lolos di tahap pertama bisa mengikuti di tahap yang kedua. Ini juga seleksinya ya,
ada pembagian persentasenya juga. Mohon diperhatikan tanggalnya juga, tahap 1 dan tahap 2 supaya tidak terlewat. Kemudian selanjutnya ada alur PPDB untuk jalur prestasi nilai rapot umum nih SMK. Nah, ada pendaftaran, mengisi format, submit, verifikasi, seleksi sistem, rapat dewan guru, koordinasi baru diumumkan. Kalau ini untuk yang SLB, lebih simpel kalau yang SLB. Nah, ini juga ada matriknya juga atau alurnya, dan ini daftar ulangnya. Daftar ulangnya disesuaikan dengan masa darurat protokol COVID-19 ya. Semoga sudah selesai. Nah, ini kalau ada pengaduan, kalau ada pertanyaan bisa lewat sini ya. Oke, ini informasi resminya bisa melalui 2 link ini terkait PPDB. Kalau misalnya mau lihat SMA apa saja bisa link bawahnya. Nah, ini secara mandiri ya. Tolong nih diperhatikan bagi yang mau mendaftar secara mandiri, jadi tidak melalui atau tidak dibantu dengan sekolah asal ya. Nah, sekolah asal hanya memasukkan syarat yang awalnya saja. Oke, ini penting, data peserta yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut. Nah, ini dia yang penting. Jalur afirmasi itu SMA bisa 2 pilihan dalam atau luar zonasi. Kalau SMK 2 pilihan SMK atau 1 pilihan SMK. 2 program kompetensi keahlian. Kalau yang zonasi, yang SMA tuh 2 pilihan SMA dalam zonasi yang sama. Yang ketiga pembinaan orang tua. Kalau yang SMA 2 pilihan SMA boleh di dalam dan boleh di luar zonasi satu-satu ya. Kalau yang SMK 2 pilihan SMK atau 1 pilihan SMK 2 program atau kompetensi. Kalau prestasi dan rapot hanya 1 pilihan SMA di dalam atau di luar zonasi. Kalau SMK itu bisa 1 SMK 2 program atau 2 SMK, masing-masing 1 SMK itu 2 program keahlian. Oke, dan tanpa zonasi ya. Oke, kalau SLB itu bebas zonasi ya, disesuaikan. Oke, ini alur pengisian data nilai rapor dan validasi identitas lulusan oleh SMP atau MTS. Berarti mulai dari hari ini ya. Ini operator nih luar biasa nih kerja kerasnya ya. Salut untuk mereka. Semangat. Kemudian ini juga validasi identitas untuk lulusan SMP juga ini dilakukan juga oleh koordinasi antara pihak SMP, kemudian wali murid ya, dan juga tetap peserta didik yang mau masuk ke SMA atau SMK. Nah, ini kalibrasi dari rapot ya. Rumusnya nanti disesuaikan, ada pilihan A, ada pilihan B, itu ada di pos PPDB dari masing-masing sekolah ya, dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Kalau ini persekoran prestasi ya, kalau yang ngambil jalur prestasi bisa dilihat ini skornya. Kalau juara internasional 1, kalau dia tunggal berapa poinnya, beregu berapa poinnya. Nah, kalau ini PPDB SMA tahap 1. Sama seperti tadi yang ini ya, ini tahap 2-nya yang SMA. Kemudian selanjutnya ini yang SMK-nya ada tahap 1. Ini pelimpahan kuota untuk ini yang SMK ya. Ini kalau misalnya masih tersisa di tahap 1 bisa di ke tahap 2 kan. Oke, ini pesertaan khusus untuk yang SMK ya. Tuh sudah ada semuanya, nanti bisa dilihat lebih detail di jobdesknya. Ini jadwal PPDB SMK tahap pertama. Itu sudah ada tanggal-tanggalnya juga, bisa diperhatikan. Kemudian ini yang tahap 2-nya. Ya, ini yang tahap 2-nya. Terus yang terakhir itu yang SLB ya. Yang SLB ini nanti ya ini jadwalnya. Kalau saya jelaskan satu persatu kayak lama, nanti saya ada link di bagian deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.